Mam, Yes. ingat nggak waktu kemarin aku sempet jadi bintang tamu di podcast kalian sama Cece Malaysia? Bener, sama Ya kan, itu teman-teman udah tayang aku. belum? Belum. Belum tayang. Hah? Jadi Rosa ini customer punya podcast juga bareng sama sahabat-sahabatnya dari negeri Malaysia. Malaysia. Dan aku tuh kemarin menjadi salah satu bintang tamu Iya, juga. betul. Iya kan? Iya. Dan ending dari syuting aku kemarin itu kita dapat berita kalau Vidi meninggal. Jadi aku ada foto nih Mami. Yang kita sebel. Kenapa? Iya kan? Arti sahabat seperti seorang Vidi di mata Mami itu apa ya? Nah, aku daripada dicela-cela lebih sedihan ingat sahabat aku jujurnya. Ya. Terima kasih, Pak. Apa ya? Aku alhamdulillah ya sampai sekarang hampir setiap hari udah 2 bulan ini sebelum Vidi meninggal. Aku lagi rajin ini Neva, terbaru nih. Rajin setiap hari Yasin, Waqiah sama Al-Mulk. Ya. Setiap hari. Pas Vidi meninggal, itu kayak aku tuh disuruh rajin baca ini tuh supaya bisa ngirim hadiah gitu loh buat sahabat aku yang berpulang gitu ya. Dan ketika yang pas lagi gini, lagi sedih-sedih gini, berasa banget sih kehilangan salah satu sahabat aku. Karena biasanya dulu aku ya kalau nggak sama Neva gitu ya, sama Agan, salah satunya juga sama Vidi. Jadi sedikit banget orang yang aku biasanya curhat atau sedih, nangis itu tuh Vidi tuh bisa sedikit. jadi pendengar terbaik, benar-benar. Walaupun terkadang dia nahan sakitnya, iya kan? Tapi dia tetap mau kerja. Bener. Iya kan? Dan mungkin kerja tuh buat Vidi pada waktu itu tuh kayak stress release-nya dia juga ya, Mam? Bener banget. Dan kita nggak pernah kayak Vidi lo istirahat karena kita tahu bahwa dia butuh butuh menyalurkan hobinya dia, yaitu menyanyi gitu, atau podcast atau kumpul sama teman-teman gitu. Mami pernah mimpin Vidi nggak? Enggak, tapi aku pernah. Tapi setiap hari aku sampai saat ini alhamdulillah masih istiqomah gitu, menghadiahkan itu Yasin, Omuk gitu sama Waqiah, selain buat diri sendiri tapi buat Vidi. Aku langsung beb gitu kayak ternyata. Terus ini ya mungkin aku sebelum Vidi meninggal aku lagi rajinnya melakukan itu. Ini mungkin kata Allah, rezeki lo tuh gede banget, bukan cuma pas lo meninggal, sebelum meninggal, tapi ketika meninggal pun Allah udah mempersiapkan teman-teman lo. Waktu pas sehari sebelum Vidi meninggal tuh kan dari rumahnya Vidi kan, teman-temannya bergiliran gitu nemenin. Tapi memang pada saat itu memang kondisinya semakin menurun. Betul, semakin menurun banget gitu. Jadi kayak ya kita berusaha ngebahagiain dia aja, meskipun waktu itu juga udah nggak terlalu kayak membesarkan hati. Betul, nggak ada Vidinya juga udah nggak terlalu merespon gitu. Tapi yang paling hebat adalah Sheila sih menurut aku. Ya. Luar biasa sih. Dia bisa hadir di kehidupannya Vidi dan dia tahu kalau Vidi itu juga harus gitu. Survive dengan penyakitnya. Bener banget. Itu luar biasa banget Sheila menurut aku. Kayak dia mendampingi Vidi dia tahu dari waktu pas yang tunangan itu, kalau nggak salah Vidi juga udah dinyatakan sakit. Terus sampai hari terakhir. Dan dia Sheila bisa mendampingi Vidi secara normal gitu, maksudnya kayak mereka happy aja. Bukan jadi yang drama yang bagaimana. Bener walaupun banget. Sheila sibukannya juga tetap ada, tapi satu sama lain berusaha saling cherish the moment ya, artinya kayak satu sama lain mereka saling berusaha membahagiakan di waktu yang mereka bisa gitu. Kayak tahu lah kita semuanya di dunia ini, maksudnya kayak kita tahu bahwa waktu itu tuh bukan milik kita gitu. Jadi kayak aku misalnya ngerasa bahwa kita harus berusaha membahagiakan orang yang di sekeliling kita, karena kita nggak pernah tahu, mungkin besok aku meninggal ataupun mungkin teman kita duluan gitu. Tapi
setidaknya ketika kita hidup, kita nggak menyesal, nggak membahagiakan orang itu gitu. Jadi pernah di satu momen customer Rosa itu ngirimin chat ke aku gini, Neva, Ya. kalau Iya. Mami udah nggak ada, Neva yang ngurusin semuanya ya. Karena semuanya pasti beres. Bener. Aku ingat begitu. Beberapa hari setelah Vidi meninggal, sayang banget sama kamu. Kenapa Mami chat itu sih? Gimana ya saya? Aku kan nggak punya di Jakarta ini, berarti kan keluarga aku tuh adalah sahabat-sahabat aku, sama manajemen aku, ya kan. Orang tua aku juga udah tua, gitu. Rizky masih menjelang dewasa gitu. Aku berpikir setelah waktu pas Vidi meninggal, kita semua teman-temannya berusaha membereskan, membantu gitu. Sebaik itulah orang, dan teman-temannya rela ikhlas gitu. Aku berpikir bahwa oh, kalau aku meninggal siapa yang beresin mayat aku ya gitu, siapa yang ngurusin tahlilan aku gitu di Jakarta gitu, siapa yang, karena aku selalu kepikiran gini Neva, ketika aku hidup aku selalu, teman-teman aku nggak boleh lapar gitu, sama kayak dia persis. Lo mau makan apa, lo mau apa, aku nggak akan membiarkan teman-teman aku kayak kekurangan gitu ya. Tapi kan pas aku nggak ada, aku udah meninggal, teman-teman aku datang ke rumah aku, terus mereka siapa yang mau nyuguhin gitu, dan pikiran aku gitu, siapa yang mau bikinin buku yasinan aku gitu. Jadi kayak, Tapi aku tuh tau nggak, aku yang semakin bersyukur adalah di saat kita semakin dekat sama Allah, kita semakin siap akan kematian. Karena orang yang yakin bahwa hari kematian itu ada, itu adalah tanda-tanda orang-orang yang disayang sama Allah. Jadi kadang supaya kita sholatnya nggak tinggal, sedekah kita nggak tinggal gitu. Karena apa? Karena kita tahu dan kita takut bahwa kita hidup di dunia ini enak, dan kita berharap bahwa hidup kita di akhirat tuh jauh lebih enak dari sekarang. Kita di dunia ini bisa dihargai banyak orang, dan aku juga berharap di akhirat tuh juga malaikat-malaikat nanti benar-benar welcoming us yang sama seperti apa yang kita lakukan di dunia sih Mam gitu. Jadi aku ya kadang kita hidup itu butuh apa ya, kalau kita lagi sendiri, kita lagi nggak ada siapa-siapa, justru itu adalah momen dimana kita jadi kayak lebih kenal sama diri kita sendiri. Betul nggak sih, Mam? bener. Jadi customer Tapi carilah. Neva bener ya. Ya, Bener Neva ya. aturin. Mami inget kan waktu Mami konser, Neva dekor. Iya. Nanti kalau Mami nggak ada, Neva bikin lebih bagus dari itu. Terima kasih Neva. Enggak, karena sekarang tuh kayak hari-hari tuh cepet banget gak sih? Senin ketemu Jumat, Ya. Senin, kayak cepet banget gitu loh. Jadi kalau ya Allah, kalau kita jadi orang yang gak bermanfaat buat sekitar kita tuh kayaknya sayang banget gitu. Jadi kayak kalian yang menyebarkan berita gak bagus tentang kita, menyebarkan mudah untuk menyimpulkan segala sesuatu padahal kalian gak kenal. Buat aku sih sebenarnya it's just wasting your time ya gitu. Karena kita nggak ada waktu sebenarnya sih Mam untuk mengomentari hal-hal seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Rosa saat ini adalah bentuk defense seorang manusia terhadap dirinya sendiri, dan buat aku itu fine-fine aja sih. Iya, dan semoga dengan begini mungkin ada